ada nonga misalkan atau mungkin itu masih bisa masih mungkin. Tapi kalau untuk nadanya kalau balonku apa tuh kayaknya nggak mungkin karena ini udah produksi original lokal kita. Jadi malah sebenarnya kalau saya malah bangga dengan ini ya karena kita tidak mengadopsi sesuatu yang artinya peninggalan dari era masa lalu gitu, yang harusnya dijaga gitu. Gitu. Selain dijaga ya kalau saya ya betul setuju kan. Nah ini kan kalau saya nanti akan kita ini bisa tanpa sound system juga ini bisa didengar berapa jauh kira-kira? Paling jauh berapa? Yang paling jauh lah gitunya. Ya. Ya paling jauh. Setengah kilo ada? Sampai setengah kilo nggak? Nah, ya kurang enggak sampai setengah kilo. 200 meter lah ya? Paling ya segitulah 200 meter. Berarti paling ya 2 rumah lah gitunya. 2 rumah, 3 rumah lah gitunya bisa didengar. Bisa didengar. Nah, berarti kan sebenarnya ini sebuah pemanggilan yang sangat jauh gitu kan. Itu menarik sekali dengan alat yang sangat sederhana. Dan makanya kenapa besok ini kita sama tim akselerasi ini, karena akselerasi ini kan juga bentukannya dari Kemenparekraf Pusat itu untuk memberikan pencerahan kepada yang lain dan Pak Franky sebagai profesornya yang dia juga ngajak teman bapak buat kesana itu karena ingin membilang ini adalah aset yang luar biasa yang harusnya dikenalkan pada di luar gitu. Artinya potensi besarnya untuk dieksplorasi menjadi yang memang dia asalnya bukan alat musik yang benar-benar alat musik, tapi ini bisa direspon menjadi alat musik baru sebetulnya gitu. Dan mungkin saya mau tanya nih ke bapak sama Mas Ren, ketika gulanya penuh apakah bunyi yang dikeluarkannya itu akan berbeda ketika gulanya memang jauh berbeda memang. Jauh berbeda. Berarti kan ada suara yang dihasilkan perbedaan ketika penuh mungkin akan berbeda, tapi ketika sudah dia kosong itu akan berbeda lagi. Makin nyaring jelas. Makin nyaring mungkin ya. Ketika kosong semakin nyaring ya. Dia kan terisi penuh jadinya berat gitu. Berat ya? Oke. Jadi agak mendem kali ya, ngebas ya. Kalau saya DPR dapat informasi, katanya benar nggak? Bisa bunyi. Semakin lama dia alat ini usianya itu semakin bagus katanya bunyinya. Coba Pak, itu ada pertanyaan. Apakah betul semakin lama usia rombong ini apakah semakin baik? Betul Pak. Sebab semakin ringan. Tambah bagus. Ini baru jadi nih. Oh ini baru jadi. Pas. Oke. Baru jadi nih. Sekitar 3 hari. Oh ini baru jadi 3 hari kemarin ya. Ini besok mau dibawa. Ini mau besok dibawa ke Bali. Oh ini akan dibawa. Oke. Oh ini besok akan hadir di Bali. Bagi masyarakat Lombok harus bangga juga ini akan hadir di Bali di ajang internasional. Karena di Bali ini ada IMAX, besok ini IMAX Expo Musik Internasional. Jadi nanti itu ada seluruh Indonesia dari semua tradisi itu datang ke sana dan juga dari tradisi baru dan banyak juga pasar-pasar dari Eropa dan Amerika mereka datang ke sana dan untuk melihat musik-musik ini dan ini salah satunya akan diperlihatkan oleh kita semua nanti di sana. Yang bawah ini juga lain juga lain ya. Jadi kita harus bangga juga sebagai masyarakat Lombok bahwa ada sebuah bisa dikatakan sekarang kalau udah masuk ke AIMAX jadi alat musik kayak. Oh iya, bisa. Sudah menjadi sebuah alat musik yang tadinya tidak terpikirkan itu menjadi sebuah alat musik yang tujuannya hanya untuk menarik gitu kan, menarik si pembeli gitu kan, tapi dengan seiringnya zaman ya ini kita bisa dan inilah bagian dari sebetulnya kan pengembangan. Jadi artinya kalau menurut saya setuju sekali karena tradisi yang disebut kalau orang misalnya masih bilang wah harus menjaga tradisi betul. Tapi tradisi itu punya hak untuk hidup, jadi dia nggak bisa juga mati di situ. Harus ada orang yang punya kewajiban untuk memperbaharui tradisi itu. Gitu. Jadi berarti tidak menutup kemungkinan kan kalau misalnya di kemudian hari ini nadanya jadi pentatonis. Kenapa enggak? Benar. Mungkin bisa jadi nanti kalau sama ahli dia lebih pentatonis. Dan jangan salah, misalnya kalau kita sekarang ngomong sekehe, gamelan dan sebagainya, orang di luar itu udah lebih cinta daripada kita. Di sana itu sudah lebih maju daripada kita gitu. Dia bikin main gamelan dari Bali, Lombok, Jawa itu, Sunda itu mereka main udah lebih cinta gitu karena mungkin itu suatu yang eksotik bagi mereka belajar dan mereka lagi bikin karya baru dan yang luar biasa itu kemajuannya sekarang ini di Amerika itu ada orang main gamelan udah nggak pakai orang tapi pakai robot Bu. Jadi main gamelannya robot. Sementara kita masih tradisi tapi sana udah robot lah gitu. Artinya kita nggak boleh ketinggalan gitu. Kalau di sini kita juga harus berpikiran maju. Saya yakin dengan ini juga mungkin menjadi salah satu sarana untuk kita bisa lebih maju gitu. Bisa jadi nanti Lombok terkenal dengan gula gending. Iya bisa jadi betul. Nah ada satu pertanyaan dulu ke Pak. Kalau katanya kan dulu ini sebelum pakai stainless, dulu itu kan pakai kaleng. Ya. Itu apa
ada menurut pengalaman ada bedanya nggak suaranya? Kalau suaranya tidak beda sama. Oh, sama. Cuma bedanya kalau ini tidak bisa berkarat. Oh. Kalau kaleng itu kalau udah dipakai berkarat. Oh. Oh gitu. Malah lebih bagus ini berarti ya? Iya. Susah disodar juga. Kalau yang mana yang kaleng? Yang kaleng. Ya, yang Oh, kaleng enggak. itu agak licin dia. Oh, oke. Biasanya bertahan berapa lama kalau misalkan yang buat dari kaleng zaman dulu? Cara buatnya sama juga sih. Enggak, maksudnya kebertahanan karena ada jadi berkarat tuh ya? Ya paling ya 10 tahun lah gitu. 10 tahun? 10 tahun. Oke. Masih aman. Tapi sampai sekarang masih ada yang nyimpen. Masih ada nggak? Masih ada yang nyimpen Kalau nggak? pakai kaleng itu jarang. Enggak, maksudnya masih ada. Ada yang punya, Rombongnya yang punya, masih ada yang punya nggak? Tapi tidak digunakan. Iya, jarang. Nah, ya boleh lah itu nanti harus diselamatkan itu, disimpan itu. Ya. Itu penting untuk sejarah itu. Iya. Ada nggak Pak yang menyimpan pembuatan pertama? Ada kemarin baru pulang. Hah? Ada baru pulang kemarin. Itu bisa disumbangkan ke museum itu supaya disimpan. Iya betul. Iya betul. Itu Biar masyarakat juga lebih tahu. tahu gitu. Jangan kalau museum nggak menerima sini juga boleh. Iya, Ah, boleh. di sini juga Oke. boleh, gitu. Antara boleh. Bisa dipamerkan di sini. Jadi artinya Mas Rian sama Pak Baran ini berjasa sekali untuk bisa mensosialisasikan Ya. ini kepada masyarakat bahwa ini suatu yang berharga gitu. Ternyata bukan hanya sekedar gula. Gitu kan. Nah, realitanya gitu kan tidak semanis realitanya karena kita mungkin belum melek ketika ini bisa dieksplorasi sebegitu banyak. Kita belum tahu juga sejak kapan ini. Nah, itu yang harus ditelusuri itu. Sama Meran ini kan belum tentu generasi pertama. Bukan. Bukan, ya. Karena sudah- mungkin bapaknya pameran juga dia sebagai penjual gula. Makanya belum tentu juga alatnya masih ada bahan rombongnya. Ya. Tapi katanya ada yang dari kaleng Pak, ya? Masih ada. Masih ada. Yang paling tidak itulah yang sama ya, dari betul. kaleng. Bisa juga lah kalau Cuma anunya aja tuh, badannya aja. Gak apa-apa. Badannya aja. Ya. Dia pun udah hancur Kalau yang tapi depannya nada ini memang udah nggak ada. Udah Nggak ada. Nggak ada. Cuman hanya badannya. Cuma badannya aja. rusak sih. Keropos sudah tapi lama. biarpun yang rusak ini masih ada barangnya. Masih ada. Oke. Nah itu harus disimpan itu. Itu penting itu. Itu dah itu Itu udah warna paling dia. lama. Ya, betul. Beda warna dia. Sebuah harta karun. Iya harta karun Harta itu. karun yang nanti Peninggalan masa lalu ya. peninggalan masa lalu. Mungkin Sama kayak sepeda Honda. Ya sebenarnya ya, betul mungkin betul. bisa lebih tua dari sepeda ontel. Iya. Bisa jadi itu lebih tua dari Iya. sepeda ontel. Tradisi kan. Ya. Iya betul. Makanya kita Sedikit lahir lebih, Pak. tahun 70 saja sudah banyak ini. Oke. 70 Pak ya. Tahun 70 semasa bapak kecil. Iya, sudah ketemu yang sudah jelek-jelek rombongnya, artinya udah puluhan tahun. Ya betul. Ibu mau menambahkan apa? Sedikit mungkin Pak. Dulu saya ngajar di SMP 4 Mataram yang di Karangtaliwang itu di tahun 2009 ada teman yang kebetulan guru bahasa Indonesia dari Monjok dan bapaknya orang budayawan dari Monjok itu Pak Sarip namanya. Beliau mengajarkan ini kepada anak-anak ekstrakurikulernya ada 5 di sekolah itu, tapi bentuknya katanya berbeda. Gini strukturnya bukan sama kotak-kotaknya karena harus ada dangdingdung dengnya itu. Jadi istilahnya nadanya itu. do re mi-nya itu. Oke. Jadi produksi yang di sini itu mungkin menyesuaikan dangdingdung dengnya itu supaya istilahnya kalau dipadukan dengan alat musik lainnya atau gamelan dia akan berpadu seni. Oke. Karena kalau di anu kan ada dangdingdung dengnya juga ya. Ya, ada berapa not 8 atau berapa itu. Jadi itu mungkin jadi bisa dikolaborasikan dengan gendang belik dengan gongnya itu. Jadi sering ditampilkan itu di tahun 2009 di sekolah sih. Oke. Terus pertanyaan saya adalah Bapak memproduksi ini apakah sama kotaknya tanpa memperhatikan ukurannya atau bagaimana sehingga hasilnya itu kalau sama ukurannya sama anunya kan berarti hasil nadanya sama dia. Oke. Kayak begitu. Dulu kan yang bikin ini kan teman saya yang bikin. Tiap sekolah kan ada di sini di kota ini ada ini tiap sekolah. Desa Agung itu ada juga tiap sekolah. Teman saya yang bikin tapi dia yang bikin itu sudah meninggal. Oke. Akhirnya Bapak meneruskan membuat. Iya Pak. Yang meninggal itu lalu Kar namanya. Haji Kar itu sudah jadi haji tapi sudah meninggal ya. Nah, apakah sekarang ini pertanyaan Ibu saya akan lebih sederhanakan ya Bu ya? Oke, sederhana. Apakah ukurannya sama setiap Bapak membuat rombong? Sama begini sama semua.
Nggak ada lain kota. Lebarnya semua sama gitu kan. Cuma pingin besar, pingin kecil itu. Kalau orang pesan agak besaran, bikin besar. Oke. Yang pesan agak kecilan, kita bikin kecilan. Oke. Kalau yang ada yang beli kan, Oke. baru kita bikin Oke, besar, jadi- kecil kan. Berarti dipesan dulu baru dibuat. Nah, Jadi tidak ada sebuahnya patokan Enggak. bahwa ukurannya harus seperti ini. Ya, Itu tergantung tergantung orang yang pemesan, pakai, kan? berarti. Gitu. Cuma bedanya itu nadanya doang. Nah. Mana maunya dia itu. Jadi akan semakin banyak itu kalau misalkan dikumpulkan Bapak pertama kali bikin sampai sekarang itu alatnya masih ada, itu berarti akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Mungkin ya Kang ya? Bisa jadi bunyinya akan berbeda karena setiap rombongnya akan lebih mungkin semakin kecil akan semakin lebih nah, atau semakin besar kan semakin lebih mungkin seperti itu Bu. Cuma ini ada satu yang sayang itu kalau menurut saya sekarang udah jarang yang pakai keripiknya itu. nggak pakai itu kalau di sini. Oh, nggak pakai itu. Nggak pakai itu, nggak ada. Oh, Memang kita pakai kertas sudah. Ya pakai kertas terus pakai apa? Pakai keripik yang Iya. nah, itu ya. Oke. Kalau beli pakai Jepit itu kan. Ya. Kenapa Pak nggak akhirnya tidak menggunakan situ lagi? Karena kita belum tahu juga lah gitunya. Mungkin ada yang satu ngikutin, kita akan ngikutin lah gitu. Kita kan belum tahu. dulu kebiasaan lah kita. Kebiasaan ya. Kebiasaan lah gitu. Kebiasaan. Oke. Tapi akan lebih asik sebenarnya kalau gula gending itu menggunakan kertas ya. Iya, itu kayaknya lebih. Karena saya mungkin ini sebagai usulan saja, bukan saran, sebagai masukan mungkin ya kan, akan lebih sangat eksotis lagi ketika tradisional itu menggunakan kertas. Di satu sisi ini akan menjadi prototipe dari mana sebuah cemilan itu juga dia zero waste. Dia lebih mencintai Seperti aslinya dulu pakai Ya, kertas. kembali ke itu mungkin sebuah usulan. usulan lah, karena ini akan menjadi sebuah fenomena yang sangat bagus ketika cemilan tradisional dengan alat gending yang sangat tradisional dan dia pun peduli dengan sebuah lingkungan gitu. Tidak menggunakan plastik maksud saya gitu kan. Mungkin ada inovasi nanti mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang akan bikin sebuah kemasan dari kertas nanti di brand itu lebih Malah kalau saya usulan saya gini. Nah. Bikin misalkan kan dulu dari koran-koran digunting-gunting ya, nggak apa-apa itu bagus koran. Tapi misalkan Kertas bungkus nasi. bungkus nasi, nah itu lebih bagus bungkus nasi. Kalau nggak kertas daur ulang ya, itu bikin cap Mas. Jadi bikin cap. Siapa tahu ada sampel. Jadi kalau dibaca, oh bisa pesen juga. Asik kayak gitu. Perlu itu. Itu Nah, itu sebagai sebuah ada nomor HP-nya. Nah itu ya, ada pesan nomor HP Pak. sebagai inovasi. Ya, terus nomor HP. Tinggal kan Bapak motong-motong kertas cek. Karena mungkin praktis ya pemasarannya ya. praktik pemasarannya, cuman mungkin waktu yang harus lebih lama mungkin ini jadi diproduksi massal nantinya. Gitu ketika menggunakan Sudah harus jadi franchise bagaimana? Asliannya jadi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Gitu kan. Tapi kembali ke kertas itu yang penting. Ya. Yang penting maraknya ramenya penjualan ini. Cuma sekarang ini masa-masa ini corona inilah agak kurang. Enggak kayak sama gempa itu. Kalau sama gempa itu setengah hari sudah dapat kita 600. Sama gempa. Kalau corona ini keluar Kalau corona ini setengah hari belum dapat kita 200 kadang-kadang 150. Ya kalau sampai sore ya bisa lah kita. Kalau sudah beli satu semuanya. Wah ya. Karena pas gempa orang di lapangan semua. Iya. Dari ibu-ibu Ada dalam rumah. Nah, kan itu mungkin tadi seperti ada masukan sebuah strategi gitu. Ya Mas, ya sebuah strategi bagaimana caranya untuk mempertahankan kearifan lokal cemilan ini. Salah satu kulinernya Lombok itu dengan gitu. Nah, bagaimana Kak ini dari Mas Rian menghadapi sekarang sudah maraknya camilan-camilan yang menjadi pesaing untuk akhirnya gula gening ini lambat laun bahkan apa ya kurang diminati. Punya strategi nggak ini buat generasi yang sekarang ini? Punya strategi nggak? Ada cara lain nggak, inovasi apa yang akhirnya ini tuh akan nanti ke anaknya harusnya gitu. Ya. Oke, Mempertahankan itu. pertahankan. Iya. Ada nggak? Ya insya Allah mungkin ada lah gitu. Tapi kalau masa-masa ini memang kami ya terus dengan yang biasa ini aja lah gitunya. Ya. Tapi tetap teguh dengan Tetap teguh lah Ya. gitunya. tradisionalnya gitu kan yang Anak, cucu mau ingin kepingin juga. Tapi saya percaya ini tetap bisa bertahan. Iya, Tetap karena rasanya yang beda. Dan lain gitu memang. Beli yang plastikan itu 5.000 itu nggak enak memang. Oke. Ya. Apa ada ini nggak Pak?
Pak Murad, ada perhatian dari pemerintah sampai Oh sekarang ya, misalnya pernah ada yang nyapa. bantuan UMKM atau dibentuk diarahkan ya istilahnya kan pelatihan lebih modern untuk generasi mudanya. Memang Ada nggak pernah ada kepedulian nggak? Memang Dari- ada. dari- Ada. itulah di Kembang Kerang. Ya tahun ini itulah dia memenangkan nomor 2 gula gending. Woi. Memenangkan apa? Ya memenangkan ya daerahnya itu, kantor desanya itu. Itulah dibuatnya Kembang Kerang Maloka. Oke, jadi ada sebuah penghargaan mungkin dari ini ya, dari pemerintah bahwa Dari pemerintah. desa Kembang Kerang ini istilahnya menjadi unggulan, ya kan, menjadi unggulan di Lombok Timur khususnya di Kecamatan Aikbal. Kecamatan Aikbal. Kecamatan Aikbal. Iya. Kembang gula gending, Kembang Kerang Maloka. Kalau setahu Bapak ada enggak di Lombok pusatnya yang lain selain di Kembang yang Kerang? Ada. Kembang Kerang aja, Kembang Kerang aja nggak ada. Kembang Kerang saja. Ini Pak. Kembang Kerang aja. Ya kita juga enggak tahu orang Lombok asli juga enggak tahu dari mana asalnya itu. Ya. Ya, ini asal Kembang Kerang dari nenek moyang lah. Nah itu Yang makanya. lain-lain itu nggak ada. Nggak ada. Ini ada. Ini menarik sekali. Kalau sama Pak Nasri kenal Pak yang dari situ, yang ikut ini juga tahun 2014. Dari mana dia? Dari Aikmal juga. Haji Nasri. Ya mungkin karena saya googling ini ternyata ada pada tahun itu dipromosikan. Barangkali kenal kalau Aimal itu. Mungkin karena Desa itu. Nah mungkin Haji Nasri kan itu nama ketiganya setelah nah itu Bu. Gitu. Tadi Nama ada mudanya enggak akan ketahuan itu. Ya, tadi ada sebuah tiga filosofi. nama kan? Nama mudanya, nama amaknya, dan Ya. nama hajinya. Nama hajinya. Kan YouTube-nya dilihat. Jadi satu keluarga di sini bisa punya ayah tiga yang berbeda. Ya, Ini Dari Kembang biasanya Kerang itu. mungkin kita tahu kalau dari Kembang Kerang. Iya. Bapak kalau disiapkan oleh pemerintah misalnya satu tempat kayak seperti food court atau lokasi berdagang itu mau nggak? Siap nggak? Misalkan ada sebuah objek wisata di situ Ya. akan banyak orang yang berjualan, maka diberikan satu kesempatan untuk menempati satu tempat itu. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Kalau kami tidak bersedia. Nggak bersedia ya? Kenapa? Jalan. Tidak bersedia. Kenapa Mas? Sebab kalau kita itu kan senangnya keliling. Asik kalau nggak gendang. Berarti Oke. kalau disediakan tempat nanti berhenti di tiga itu. Jadi sebenarnya gendingnya itu terinspirasi mungkin ketika Kadang kan pacaran. kita sering gitu, kita mainkan nada gitu. Ya. Si ngasihnya main aja, belum putus nadanya itu kan. Ya. Ada yang Ada yang mau beli gitunya. Nggak Kita mau, diamin. Sebab nadanya kita asik gitunya. Oke. Dengerinnya. Gitu. Berarti Bisa sebenarnya dengerin aja. sebenarnya nada-nada itu tercipta ketika mereka sedang berjalan. Iya. Sebab kadang mental kita gitunya ya rasa malu itu hilang gitunya. Oh, pernah emosi nggak? Nggak ada yang beli, akhirnya nadanya berbeda. nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oh, kirain mereka, aduh, nggak ada yang beli dari duduk nadanya. Nggak ya. Buka sepatu langsung. Jadi Berapapun hina orang kami gitunya, mesti kami yang sabar lah. Oh. kalau penjual ini kan kalau orang ini kan pembeli adalah raja. Oke. Kalau dia nih penjualnya adalah maharaja. Maharaja. Nanti Bapak mau berbicara apa silakan. Pokoknya kalau jual ini mental. Mental. Kalau kurang mental nggak laku. Kenapa Pak? Kalau malu lihat orang banyak malu Oke. nggak laku, ya? Nggak laku. Selain itu, Nanti kalau kuat mental banyak orang Ya. kita begendang terus begendang lipat. Kalau udah kuat mental nggak bisa laku barangnya. oke. Semakin Jadi makanya orang Kembang Kerang aja yang penjual begini, Ya. orang Kembang Kerang itu yang Mentalnya gitu. mentalnya kuat. Ya. Biar orang bilang, Bapak ini tetap senang, nggak bisa susah. Kita ketawa aja. Oke, semakin lama bermain maka semakin banyak orang berdatangan. Betul Pak ya? Semakin lama bermain akan semakin banyak orang mendengarkan. Magis. Ini magic ini. Ya itulah makanya saya bilang ini luar biasa. Ini artinya sebenarnya kalau dari sisi kesenian sendiri sebenarnya Bapak ini udah berpertunjukan. Dia udah performance art sebetulnya. Jadi Ya. sudah terbiasa manggung di jalan itu sudah Ya. panggungnya sudah. Ya. Dan dia sangat menghayati gitu. Ya. Kan nggak bisa kalau berhenti di satu tempat gini kan nggak lucu kan harus jalan kan. Ya. Dan ada keasikan sendiri ketika berhasil memanggil orang untuk, nah itu kayak ada kepuasan sendiri mas ya. Ada kepuasan sendiri. Ya. Kadang-kadang
ada tidak dengar gitunya. Bapak kita mau beli panggil-panggil nggak dengar. Ya. Nah, sebenarnya kita dengar itu. Ya. Tapi Senang gitu ya? nah, senangnya dengar gendingannya itu mau terusin gitu. Ya. Ya kayak lagu lah itu. Kalau belum awal sampai ujung kan belum gitunya. Ya nggak enak lah gitunya. Kita separuh-separuh lah gitunya. Iya. Pokoknya kampung Dasan Agung ini kan, Ya. kalau masih barangnya tuh tiap gang kita masuk. Oke. Dasan Agung, Pak. Dan supama Ya. luasnya kampung Dasan Agung itu. Iya. Kalau masih barangnya kita masuk, terus jualan itu habis kita masuk. Oke. Sampai habis barangnya, Pak. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Karena masalahnya hujan. Masalahnya Iya, Hujan tutup. Sehari Wah, tutup kalau hujan tak berani dibuka. Iya. maksudnya jalannya itu. ya itu. Oh, kalau direka kilo jalannya nggak tahu sudah, nggak tahu berkiloannya udah mungkin. Dari jam berapa keluar sampai jam berapa? Pokoknya Kalau sekolah jam 6 sudah di sekolah kita. Oh, Ngojek gitu Pak ya? Motor. Oh, naik ada yang motor ojek, sendiri. ada yang motor juga. Oh, motor sendiri. Kalau yang tua-tua tidak bisa memotor tuh jalan lah. Pakai ojek lah dia. Oh. Ya kan sebelum zaman ojek kan juga diceritakan menggunakan Cidomo Cidomo. dengan jalan itu mungkin kalau muter-muter se ini Penang ini atau se Mataram ini. Apakah ada misalnya hari ini saya mau ke sini ya anggaplah di ngojek Pak ya. Oh saya mau ke SD Pegesangan hari Senin misalnya. Terus habis gitu bubaran anak-anak keliling sana sampai jam berapa terus pulang kayak gitu. Adakah jadwal-jadwal tertentu Bapak untuk dikunjungi? Pokoknya masih barang tetap jalan sampai maghrib udah habis baru pulang. Gitu ya. Ya kadang lain-lain. Ibu mau langganan kayaknya jam berapa Bapak mangkal di sana gitu. Itu kan perlu dia. Nah, gitu. Mungkin tidak ditentukan oleh waktu gitu. Ya enggak itu kan. Maksudnya saya kan pengalaman jualan keliling dalam arti pulang kerja itu jualan apa spray kayak gitu kan sampai jam 2 sampai jam 4. Hari Senin saya mau ke lokasi RT ini di ada satu rumah yang saya tempat mangkal, terus nanti beliaunya yang manggil-manggil tetangganya kayak gitu. Habis sebelum maghrib jam 5 itu saya pulang kayak gitu. Jadi makanya berdasarkan itu apakah Bapak begitu juga kayak Nah, kalau saya itu sampai 10 kampung sehari. Jadi Bukan sekampung. boleh jadi target pertamanya itu adalah SD. Titik pertama adalah SD. SD pertama. Itu pasti Pak. Karena pagi-pagi pasti itu adalah jadwalnya pagi-pagi adalah SD. Saya ngambil ketarik kesimpulan aja dari obrolan Bapak tadi. SD yang pertama, Bu. Habis itu dia pasti ke kampung. Dan SD pun paling hanya dari jam 6 sampai jam 11 ya. Waktunya dia pulang datang dan pulang ya. Sama TK itu. Nah. maksud saya Bapak, maaf sekali kalau kita menjadwalkan diri Senin di SD misalnya SD 2 Karangjangkong misalnya, terus kita putar Selasa di SD di mana Mataram lainnya, putar jadi lebih banyak dia orang mengenalnya dengan jadwalnya gitu. Jadi orang menunggu, oh nanti sore pasti Bapak itu datang, kita siapkan uang ya kayak gitu misalnya. Ada nggak Pak? Kan teman banyak kan, ada arah sana, ada arah sana, ada arah sana, kita kan. Jadi lain-lain lah lain itu. arah Kalau bagi saya ya berbeda. Kadang ya kampung hari ini lain, hari ini lain gitu. Ikuti naluri saja. Kadang kalau lebih ke feeling ya Pak. pas waktu nganggur anak masuk sekolah itu kan bisa keliling ke sekolahan itu. Di mana sekolah yang tersembunyi kita nggak tahu, disitulah kita cari lagi. Coba kalau dia bisa, nah besok kita hantam lah gitu. Pas bisa kadang kalah gitu, kalau rezeki itu ada di situ, ya awal kita pulang lagi. Kadang ya kita masih semangat lagi, buat lagi, pindah ke lain, cari yang lain lah gitu ya. Kadang keliling lah gitu, kadang keluar sore, lepas pasar, pokoknya nggak tentu jadwalnya kan. Jadi tidak ada jadwal, Bu, tidak ada jadwal yang ditentukan karena ini itu tergantung feeling, Bu. Ini feeling, karena kalau misalkan dia jadwalkan, gelingnya sama, Bu.
Dia tidak punya inspirasi. Yang dilihat itu lagi kayaknya kalau saya. Akhirnya dia mencari bagaimana mengeksplorasi. Belum tentu feeling juga Mas, ada bisikan. Ada bisikannya. Oh, di sana ramai katanya. Itu yang saya curiga, dia masih ada bisikannya. Di mana ada keramaian maka ada bisikan. Kayak Itu di lapangan ada, sana ada main bola. Oke. Nah, itulah. Ada kerusian, ajar sana. Ikut presiden? Oh enggak. Ikan kalau dulu saya ikut. Oh dulu bapak pernah jadi? Sekarang kita sudah tua. Oh sudah tua ya. Dulu saya tidak pernah kalah. Sampai saat. Oke siap. Kang, bagaimana Kang kalau di mana ada kerusuhan? Bukan kerusuhan, peresean. Presiden. Mari kita anulir presiden. Iya. Ada penjalin. Tapi ini bisa jadi satu kunci di mana ketika ada kerusuhan maka Gula Geni harus dihadirkan dan mereka akan damai. Ya. Kalau ada demo, mari kita telepon Pak Meran datang ke Mataram, main deng beres. Kayak itu kayaknya strategi pemerintah ya, buat pemerintahan itu. Berarti Gula Geni irama purba yang memberi kedamaian. Nggak baru dapatnya sekarang irama purba yang memberikan kedamaian. Baru kepikir tadi. Tadi belum ngopi. Oh spontan ya. Siap. Bagaimana? Ada lagi yang akan berbicara dengan Pak Meran di kupasnya sapu bersih kita. Saya lupa bahasannya adalah sapu bersih. Sekiranya informasi ini akan memberikan banyak sekali bahwa Gula Gending dari Desa Kembang Kerang yang sekarang sudah mendapatkan penghargaan sebagai desa ya Pak, dari pemerintah kedua ya Pak ya sebagai ada sebuah camilan tradisional gitu kan yang akhirnya berinovasi yang tadinya mulai dari kaleng berinovasi menjadi seperti ini dengan tempo, dengan nada, dengan eksotisnya, dengan magisnya ini bisa mempertahankan di zaman sekarang yang serba cepat tapi tidak putus asa karena kita punya bukti, punya hasil Bapak bisa membiayai sebanyak 20 berapa anak Pak? 10 ya? Oke, kita generasi yang sekarang, untuk generasi ibu-ibu juga yang sekarang ataupun untuk tetap melestarikannya tetap bisa menjaganya dengan cara di mana beliau ada maka berhentilah karena sebagai pembeli juga adalah sebagai pelestari kalau tidak ada pembelinya mereka juga akan tidak ada gitu ya kan gitu. Ada lagi akan bertanya sama Pak Meran dan Pak Rian selain sebelum kita akan tutup nggak ada nih Erni gitu. Oh Erni ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita sama Erni Ayuningsi di minggu depan salah satu penyanyi pop juga Lombok nanti Ibu bisa datang lagi di sini. Terima kasih banyak Pak Meran sudah memberikan banyak informasi tentang Gula Geni. Terima kasih banyak pengalaman yang sudah di-share sama teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga kalian yang mau bersedia juga menemani Pak Meran datang jauh-jauh dari Lombok Timur untuk memperkenalkan sebuah cemilan tradisional Gula Geni dari Desa Kembang Kerang gitu. Saya akan menutup kegiatan bincang-bincang di halaman belakang. Terima kasih semuanya sudah disapu bersih. Kalau masih penasaran atau pengen nyoba lagi silakan bisa ngobrol di sana gitu ya. Atau mau beli juga boleh atau mau borong sekarang kebetulan masih penuh Bu. Bapak Ibu ini masih penuh boleh diborong dari sekarang ya. Gitu kan. Oke, gitu gimana Kang Ari? Setelah kita ngobrol sama dua narasumber kita sekarang ini apa yang sebagai penutup. Kenapa Bu? Oh, sebagai kolaborasi. Mari, kalau gitu kita akan kolaborasi. Jadi Bapak ngerespon Kang Ari ya sekarang ya, atau Kang Ari yang susah kalau Bapak ngerespon Kang Ari. Oke, Kang Ari aja. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita akan ketemu nanti di Jumat kemudian di halaman belakang atau berita antara. Terima kasih. Sekarang terima kasih untuk saya lupa ya tadi kan. Terima kasih buat Sesakedia. Sesakedia betul ya, Sesakedia disupportnya dan disupport juga dengan tangan berbagi, tangan berbagi dan buncitmen. Oke, ada sesuatu